al-qulu wal arwah, al-qulu wal al-qalbu wal ruh. Faqad yajtami'ani wa qad yatafarraqan. Bahwa hati dan roh itu sering bertemu dan sering juga berpisah. Ketika kita ingin merasakan kehadiran roh seseorang, merenung, cukup dengan merenung beberapa saat, hanya hati yang kita rasakan, insya Allah siapa yang hadir di tengah kita bisa kita. Tapi saya begitu masuk ke sini udah merinding, tahu itu merinding karena memang sambutan si ayah yang luar biasa. Tahu memang banyak sekali para mujahid yang hadir di tempat ini. Namun saya meyakini almarhum jangankan pada acara haulnya, talim dia mengumpul beliau sibuk. Pada hal ini saya ingin mengatakan keyakinan saya yang berdasarkan Al-Quran bahwa insya Allah wan hati Abdul Muttalib itu ahli surga. Kenapa saya katakan demikian? Dalam surat Al-Maidah Allah berfirman, fa'atabahumullahu bima qalu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalika jazaa'ul muhsinin. Allah membalas orang-orang muhsinin dengan jannat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan itulah balasan orang-orang muhsinin. Maka siapakah muhsinin tersebut? Ada dalam surat Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Alladzina isim mausul bimartabati syar'iyah. Kalamnya kalam khobari, tapi maknana makna insya'i, maknana makna syar'iyah. Cirikna dina khobar dibarengan ulam intinya. In jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Bahwa orang-orang yang jihad fina di jalan kami, kata Allah. Dengan apa mereka berjihad? Jawabannya ada pada At-Taubah ayat 41. Wajahidu amwalikum wa anfusikum. Berjihad pertama dengan diri kita, pertama dengan harta kita, yang kedua dengan diri kita. Bahkan para hadirin, jika kita telah ayat-ayat jihad dalam Al-Quran, Allah memerintahkan jihad itu yang pertama diawali dengan biamwalikum, biamwalikum, biamwalikum atau biamwalihim. Artinya apa? Perjuangan awal dengan perekonomian yang stabil. Maqamaddin illa bil mal. Tidak akan berdiri tegak agama jika perekonomiannya tidak dibina. Pernah ada teman bicara sama saya ingin membuka pengajian. Kata saya, yang uang berapa? Siapa donaturnya? Tidak sembarangan. Saya disadeng setiap malam Jumat, setiap hari Jumat, setiap hari Rabu ada taklim. Orang-orang berdatangan. Itu setiap kali itu, alhamdulillah,
Selalu ada saja rezeki untuk dibagi-bagikan. Memang wajah hidup di amwal dengan amwal. Baru yang kedua wa anfusikum. Nah, para hadirin, bagaimana sekilas si ayah pernah cerita sama saya karena saya suka nanya sama beliau. Almarhum dulu itu dari mulai pekerja sampai jadi pedagang. Mohon maaf, kata ayah dulu Wan itu pernah jadi driver, supir. Dan supirnya itu macam-macam dari mulai supir bis dan supir segala. Kemudian berubah pindah, berhenti dari supir, almarhum dagang beras di pasar. Tapi alhamdulillah di akhir hayatnya beliau infakkan semua hartanya untuk berdirinya pondok pesantren Al-Hikmah. Bahkan kata si ayah, ketika almarhum meninggal, beliau meninggalkan beberapa uang, sejumlah uang, yang dimana uang tersebut ternyata telah beliau persiapkan untuk acara ngecor. Ngecor aja sebetulnya mau cukup pakai duit yang itu. Artinya apa? Beliau sampai wafat telah menghabiskan seluruh total harta kekayaannya untuk berdirinya pondok pesantren Al-Hikmah. Yang beliau bangun adalah sarana bukan untuk beliau. Uang mah udah cukup, kamar satu juga. Tapi yang beliau bangun adalah tempat untuk tidur, untuk diam dan belajar para utusan-utusan Allah yang telah Allah giring ke tempat ini. Santri zohirna anak orang lain, hakikatnya itu adalah mereka adalah utusan-utusan Allah yang telah Allah kerahkan ke tempat ini. Mutiara bagi kita, permata bagi kita. Orang tuanya siapa tahu kita nggak kenal. Rumahnya di mana sebelumnya kita nggak kenal. Kok sampai-sampainya punya harta, punya uang, punya segala, dikerahin semuanya buat bikin tempat tidur dan tempat belajar mereka. Inilah yang disebut jahadu fina bi amwalihim. Orang-orang yang berjihad di jalanku, kata Allah, bi amwalihim dengan hartanya. Yang kedua, wa anfusihim, dengan dirinya. Masya Allah, subhanallah, luar biasa. Tuhan walaupun udah di usia tua, jalan pun udah pakai tongkat, tapi 5 waktu membimbing para santri. Sholat pun Tuhan sambil duduk. Kenapa? Ingin memberi contoh kepada anak-anaknya, ingin memberi contoh kepada murid-muridnya. Bahkan Tuhan kalau bilang sama santri ini, berasa bukan santri aja, Bapak berasa sama cucu. Saya sampai komplain sama Wan sama santri jangan terlalu baik, ntar pada ngelunjak. Aneh, saya baru dengar, baru lihat ada kiai ngasih duit sama santrinya buat dicukur. Turunnya udah kontrak nih 100.000 pergi di tukang cukur. Saking baiknya di dapur udah nggak ada apa-apa. Anak-anak santri lapar, ada yang dikasih duit, udah makan mah warung patah sana. Bang Badri berapa tahun punya pesantren? Pernah kasih duit. Ini pengaji tiap. Anggi tanya orang asal. Lapar lain saya udah nggak pandang beli. Wah jangan beli. Gak bisa. Kenapa? Sudah sama cucu. Waladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jawab dari syarat tersebut, lanahdiyannahum. Satu kalimat ini dibarengi diawali dengan lam ibtidah. Bikosamin kodina lamil ibtidah. Menunjukkan bahwa Allah benar-benar serius mengucapkan kalimat ini. Yang kedua pakai nun taukid.
Yang ketiga pakai nun mudoroah yang tuduh ya anu buku nate mutakalim ma'al goyang. Cek Allah bukan sembarangan, tidak hal yang semena-mena. Ieu aing beserta segenap makhluk aing, malaikat kabeh dikerahkeun lanah sebulan. Maka kami akan berikan tidak. Saya kasih gambaran seperti ini. Lanah biana. Satu, ada orang bertanya di depan, bang, pesantren Al-Hikmat itu di mana ya? Oh, Bapak mau ke situ? Iya. Mau ke siapa? Ke Ayah Komar. Dari sini lurus, taruh belok kanan, taruh lurus lagi, belok kanan lagi, di atas ada bangunan. Di situ pondok Al-Hikmat. Oh, makasih bang. Itu lanah Dian. Nah, kami tunjukkan. Yang kedua, Bang, pondok Al-Hikmat itu di mana? Oh, Bapak mau ke Al-Hikmat? Iya. Bertemu siapa? Ayah Komar. Ayo naik motor saya hantarkan ke sana. Lanah Dian lahu sebulan. Yang ketiga, Bang, pondok Al-Hikmat itu di mana? Kenapa? Saya mau ke sana. Bertemu siapa? Wan Haji Komar. Oh, tunggu di sini biar saya jemput orangnya. Saya datangkan ke tempat ini. Lanah Dian lahu sebulan. Ada 3 balasan dan ada 3 makna dari lanah Dian lahu sebulan. Tergantung kita mau pilih yang pertama, pilih yang kedua, atau pilih yang ketiga. Kenapa? Karena dalam ayat, dalam syarat waladina jahadu pun di situ menunjukkan ada makna rutbah. Waladina jahadu, orang-orang yang jahadu jihad. Ada jihad seala kadarnya jihad, ada jihad lagi berlipat-lipat jihad, ada lagi jihad yang sebenar-benarnya jihad. Awalnya dia jihadkan, angkusnya pun dia jihadkan. Makanya alhamdulillah sekarang Al-Hikmat si ayah mah tinggal diam, tinggal terusin apa yang dulu Wan perjuangkan, tinggal terusin apa yang dulu Wan lakukan. Maka orang-orang yang dari jauh akan Allah datangkan ke tempat ini. Orang-orang yang baik akan Allah datangkan ke tempat ini. Orang-orang yang benar-benar cinta terhadap ilmu akan Allah datangkan ke tempat ini. Waladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Disinilah kita bisa pahami bagaimana Allah menggantungkan sebuah hidayah. Kau ingin hidayah? Jawabannya satu, jahadu fina. Syarat kan begitu. Kalau ada jawab, harus ada syarat. Kalau ada syarat, jawab pasti ada. Dan kalau sudah kita menemukan jawab, maka kita yakini syaratnya sudah ada. Orang yang jihad pasti lanan dihanam. Kalau Anda ingin hidayah, maka jihadlah. Semakin besar hidayah yang kita dapatkan, tergantung seberapa besar jihad yang kita kerahkan. Semakin banyak jihad yang kita kerahkan, maka semakin besar hidayah yang akan kita dapat. Inilah yang tadi saya bilang kenapa saya sangat meyakini bahwa almarhum Wan Haji Abdul Muthalib bin Haji Jalil adalah ahli surga. Kenapa saya meyakini almarhum masuk pada ayat ini? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Tenang. Ketika nanti di yaumil kiamat, ini Wan bakal rindu sama santri-santri itu. Wan sudah merindukan sama murid-muridnya, sama cucu-cucunya. Lahum ma yasha'una inda rabbihim. Maka bagi orang-orang muhsinin ketika mereka di surga, mereka akan diberikan oleh Allah apapun yang mereka kehendaki. Hayang anu diberi, pengen ini dikasih. Bagaimana kalau seandainya Wan rindu terhadap para murid-muridnya, kalau Wan rindu terhadap santri-santrinya, lahum ma yasha'una akan Allah kabulkan. Tenang santri Al-Hikmat, kalian akan kembali ditemukan dengan Wan nanti di surga. Jamaah Al-Hikmat, insya Allah bakal bertemu lagi di sana. Kenapa? Almarhum Habib Adam rindu ke Quran.
almarhum Tuhan pasti rindu kepada kita. Lalu mayor saya jangan khawatir, jangan gentar, kita akan bertemu lagi dengan mereka. Terkudu gak ada Tuhan di surga para hadirin. Sekarang tuh bahwa mendatangi kita, mendampingi kita. Dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin disebutkan, ketika ada seseorang wafat, maka di sana di ahli kubur di alam barzah diumumkan, wahai penghuni barzah, maka telah wafat pada saat ini seseorang anu binani. Maka ketika kita mati para hadirin, guru-guru kita mengetahuinya. Lantas mereka siap-siap berbaris di bawah kubur kita. Ketika kita masuk ke dalam kubur, sesungguhnya mereka telah menunggu. Di sanalah kita bakal melepas rindu. Oleh karena itu, maka saya membuka sekaligus mengutarakan rasa iri saya kepada almarhum. Ini dalam artian positif. Dalam sebuah hadis la hasada illa bisnaten, tidak boleh kita iri kecuali dalam dua perkara. Maka yang dalam dua perkara ini harus iri. Siapa? Satu, orang yang punya harta kemudian menghabiskan semua hartanya untuk agamaku. Yang kedua, orang yang punya ilmu kemudian menghabiskan semua jiwa raganya untuk ilmu. Oleh karena itu, belajar semalam-malam. Uang itu bukan seorang yang bisa baca kitab alim. Uang itu bukan orang yang pernah ngajar di majelis ta'lim. Uang itu bukan orang yang ceramah yang ini dan itu. Uang mah kata si ayah juga supir. Uang mah tukang beras. Tapi para hadirin, dengan wajah adu isabilillah, beliau Allah takdirkan memiliki pesantren yang besar ini. Nama beliau harum di tengah-tengah kita. Suatu saat saya pernah ngomong sama Tuhan. Beliau bilang begini, doain. Saya emang gak minta sembuh, doain biar sabar. Maka para hadirin, Allah ini kalau lihat kondisi Tuhan aja, itu sebetulnya udah banyak yang lebih wafat dan lebih dahulu dalam kondisi seperti itu. Tapi kenapa Allah undur wafatnya Wan? Kenapa Allah ingin memberikan hadiah kepada Wan? Untuk malaikat, biarkan dia menyaksikan kebahagiaan, biarkan dulu dia merasakan kebahagiaannya dengan menyaksikan murid-murid al-hikmah berkeliaran di depan mata. Di dunia kini oke, Allah mesti beri hadiah, masih di dunia, masih hidup, sudah Allah berikan balasan. Belajar daripada almarhum, maka jangan almarhum saja yang bisa seperti itu. Ayo kita bareng-bareng. Nih ada tilkahnya. Almarhum Abi Hodam sudah tidak ada, almarhum Wan sudah tidak ada di tengah-tengah kita. Maka ada satu yang beliau yang mereka wariskan kepada kita. Apa? Majelis Taklim Al-Hikmah. Ayo kita jaga, kita pikirin nih Majelis Taklim Al-Hikmah ini. Insya Allah jika kita ingin lebih sering bertemu dengan almarhum, maka berpikir habis-habisan dah buat al-hikmah. Kalau kata Manggani tadi memberdayakan, terutama nih yang 3 orang ya, yang dulu sering diajak sama uang. 1 Menghadi Bayat, yang kedua Manggani, yang ketiga Membasri. 3 orang ketika Abi Hodam nelpon, maka 3 orang ini yang sering Wan ajak. Wan sampai kurus, padahal Wan paling anti kurus. Ya, dan muridnya murid asli mengaji, mohon maaf, enggak kayak mengaji. Murid tahu bohong. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini bisa menjaga tilkah ini.
kita cinta terhadap ilmu. Walaupun kita cinta kepada Nabi Adam, kita cinta kepada Tuhan, tapi kita lebih cinta kepada ilmu. Waladina jahadu fina, Ibnu Abbas mentafsirkan di sana arifina ilmu. Orang-orang yang sungguh-sungguh dalam menyebarkan ilmuku, kata Allah. Tuhan sudah nggak ada, Nabi Adam sudah nggak ada, maka bisa kita lihat siapa yang cinta Nabi Adam, siapa yang cinta ilmu. Kalau mereka yang cinta ilmu, terserah siapa yang berdiri di depan. Entah itu Abi Hodam, anaknya, adiknya, atau siapa nanti pelanjutnya. Aku cinta terhadap ilmu. Dimanapun ada ilmu, di sana aku hadir. Tapi ketika seseorang mencintai orang lain, entah itu karena ilmunya, entah itu karena tongkrongannya, entah itu karena apanya, wafatlah dia, maka berhentilah dia mengikuti orang tersebut. Oleh karena itu para hadirin, cintalah kita kepada ilmunya Allah. Insya Allah walaupun guru kita sudah tidak ada, kita akan selalu hadir dan berjuang untuk al-khidmat ini. Demikian, mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi untuk kita yang hadir di sini agar lebih sungguh-sungguh lagi menjalankan, mengemban dari pondok, dari majelis taklim al-khidmat ini. Allahumma ya man biyadihi maqalidul khairi kulluha wa ilaihi yurja'ul amru kulluh ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim iftah lana abwaaba ilmika waftah lana abwaaba rizqika fathan qadiba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli daa' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya fatahu ya alim nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tahfazu hadal majlisa wa zuqah lahu rizqan katsira halalan thayyiban mubarakan fi Allahumma barik Islam wa zuqah lahu ilman nafi'a wa syai'an ila Allahumma barik hadal majlisa wa zuqah lahu rizqan katsira halalan thayyiban mubarakan fi Allahumma hafaz hadal majlisa majlisan al-hikmah wa zuqah lahu ilman nafi'a wa syai'an jamila bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana innaka jami'un nas yawmin la rayba fihi fajma' bainana wa bain musyrikina. Rabbana innaka jami'un nas yawmin la rayba fihi fajma' bainana wa bain Rabbana innaka jami'un nas yawmin la rayba fihi innallaha la yuhibbul mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadhilaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.